Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English lovers, berjumpa lagi dengan saya, with me, Miss Zuri. Okay, our lesson today is about noun. Baik, masih ingat dengan noun? Ya, betul sekali. Noun adalah kata benda. Dan bagaimana dengan contohnya? Ya, bisa semua benda. Bisa barang, hewan, tumbuhan, bahkan manusia pun masuk dalam kategori noun atau kata benda. Nah, sebagai kata benda, noun ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung disebut dengan uncountable noun, while kata benda yang bisa dihitung disebut dengan countable noun. Oke, mari kita simak penjelasan berikut mengenai countable noun and uncountable noun. Check it out. Well, yang pertama, benda yang bisa dihitung atau countable noun. Setidaknya ada 3 ciri khusus yang dapat kita kenali dari countable noun. Yang pertama, bisa dihitung. For example, 1 book atau 2 cats ataupun 3 apples. Nah, berdasarkan dari contoh tersebut kita bisa mengetahui ataupun menentukan berapa banyak jumlah dari benda-benda tersebut. Oleh karena itu, ciri yang pertama, countable noun bisa dihitung. Dan yang kedua, punya bentuk jamak ataupun plural yang berakhiran s atau es. For example, a book menjadi 2 books. Ataupun dalam bentuk yang tidak beraturan, misalnya child menjadi 4 children. Got it? Right. Ciri yang terakhir yaitu dapat menggunakan atau ien di depan kata benda, such as a dictionary, a pen, ataupun an apple, atau an actress. Mengenai artikel a ataupun in ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya ya. Silakan ditonton. Oke, 2. Uncountable noun. Seperti namanya, uncountable noun merupakan benda yang tidak bisa dihitung. Jenis-jenis dari benda yang masuk dalam kategori ini bisa berupa benda abstrak ataupun benda padat atau solid, benda cair atau benda berupa gas, bahkan bisa berupa benda kecil yang sangat sukar untuk dihitung, such as water, coffee, ice, ataupun butter, smart, beauty, dan cheese. Nah, sekarang ada 3 ciri yang bisa kita kenali dari uncountable noun. Yang pertama, karena tidak bisa dihitung, uncountable noun tidak dapat diawali dengan kata bilangan. For example, I need coffee, bukan I need a coffee. Oke, got it?
Dan yang kedua, dalam bentuk jamak atau plural, uncountable noun tidak bisa ditambahkan dengan akhiran s atau es. For example, we buy some tea. Bukan we buy some teas. It's wrong. Terakhir, uncountable noun tidak dapat ditambahkan dengan indefinite article a maupun n. For example, I want sugar. Bukan I want a sugar. Kita tidak bisa menggunakan tambahan artikel e di depan kata benda. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengubah uncountable noun menjadi countable noun? Dan bagaimana caranya? Yap, tentu saja kita bisa mengubah uncountable noun menjadi countable noun, tetapi hanya dalam beberapa kasus. Caranya adalah dengan menambahkan batasan-batasan pada kata-kata benda yang countable noun yang awalnya tidak bisa dibentuk menjadi countable noun menjadi bisa dihitung karena memiliki batasan. For example, my mother drinks tea dalam bentuk uncountable noun menjadi my mother drinks a cup of tea dalam bentuk countable noun. Contoh kedua, her brother needs milk dalam bentuk uncountable noun menjadi her brother needs a glass of milk dalam bentuk countable noun. Oke, berdasarkan dari dua contoh kalimat tersebut, kita bisa melihat batasan yang digunakan untuk merubah uncountable noun menjadi countable noun adalah memakai a cup of dan a glass of. Untuk kata benda cair, kita bisa menggunakan batasan seperti a cup of atau a liter of, gallon of, atau a glass of, bahkan a bottle of. While untuk kata benda padat, kita bisa menggunakan batasan seperti a piece of, atau a bar of, ataupun a block of, and etc. Baik, sampai di sini penjelasan kita mengenai countable noun dan uncountable noun. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.